Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan mendengarkan renungan di Renungan Pagi HKBP Denpasar edisi Rabu 20 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND 37 ayat 1. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani debata, dot parsaurani toni mamandongani hita sasudena. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami dari malam hari hingga pagi ini. Tuhan masih mengizinkan kami beraktivitas di pagi hari ini Tuhan. Jauh sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan bisa kami mengerti, bisa kami hayati, dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Asini roha madihamu dohot dame sian debata amatta dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Songonima di bahasa Batak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini di kalangan kita orang Kristen adalah udah sangat populer. Bahkan di setiap ibadah hamba Tuhan atau pendeta selalu mengucapkan nats atau perkataan ini. Saking seringnya kita dengar, kadang kita lupa untuk mengimani dan mengaminkan, bahkan memahami, memaknai dari nats ini. Akhirnya dalam pendengaran kita, setiap kita dengar nats ini, bisa aja berlalu begitu saja, tanpa kita respon di dalam hati kita. Padahal makna daripada nats ini adalah sungguh besar dan wajib kita maknai, terlebih kita imani. Di dalam renungan pagi hari ini, kita diajak untuk memaknai, mengimani, bahkan mengaminkan nats ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam prinsip
utama kepercayaan orang Kristen, ada 5 dasar kepercayaan iman orang Kristen. Salah satu di antaranya dan yang pertama adalah sola gratia. Grace alone. Hanya oleh anugerah Allah. Kasih karunia Allah adalah anugerah keselamatan yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus manusia dari maut dan mengalahkan maut itu sendiri melalui kebangkitannya dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah kasih karunia Allah yang begitu besar kepada manusia. Dan Allah memberikan itu kepada manusia secara cuma-cuma. Bukan karena usaha manusia, atau karena kebaikan manusia, atau bahkan karena manusia itu layak menerimanya. Tetapi Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma. Rasul Paulus berkata di Efesus 2 ayat 8, dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah memberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Itulah kasih karunia Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacita besar di bumi kepada manusia adalah Allah yang Maha Kudus mau berdamai dengan manusia yang penuh dosa. Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, membawa damai dan sukacita kepada manusia. Manusia yang tidak layak di hadapan Allah dilayakkan. Manusia yang penuh dosa, kita yang penuh dosa diampuni. Yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang buta melihat, yang salah diluruskan, yang najis ditahirkan, yang tidak ada harapan diberikan pengharapan, dan banyak hal yang dibawa Yesus di tengah-tengah dunia ini. Damai sejahtera Allah sungguh melimpahi bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus seharusnya dan harus tersimpan di dalam hati kita. Sehingga di saat kita mendengar perkataan itu, mendengar nats ini, di setiap diucapkan oleh hamba Tuhan, kita harus mengimani dan mengaminkannya. Amin, Bapak Ibu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang mengajar kami mengenang, mengimani, dan mengaminkan firman Tuhan yang kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ajari kami Tuhan, biar kami lebih dan lebih lagi mengimani, memaknai, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah kasih penyertaan Tuhan selalu ada dalam kami. Apapun kegiatan kami, pekerjaan kami Tuhan, biarlah itu menjadi jalan Tuhan memberikan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan di pagi hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan sampai ketemu kembali di renungan pagi HKBP berikutnya. Shalom, Horas. Kami